Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Maharani dengan NIM 40324140. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan. Yang pertama yaitu ada hukum bacaan mat tabi'i atau mat asli. Langsung saja masuk ke pengertian mat. Mat menurut bahasa adalah memanjang, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suatu huruf mat. Adapun huruf-huruf mat yaitu ada 3. Yang pertama ada alif mutlak jatuh setelah fathah, contoh kola. Yang kedua ada wawu mati jatuh setelah domah, contoh kula. Yang ketiga ada ya mati jatuh setelah kasroh, contoh kila. Baik, yang pertama ada pengertian mat asli atau mat tabi'i, yaitu apabila ada wawu mati jatuh setelah domah, ya mati jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat. Contoh kola, kila, kula. Nah, mat tabi'i ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mat tabi'i dhohiri yang artinya tampak. Nah, mat tabi'i dhohiri ini yaitu apabila ada salah satu huruf mat tersebut atau tanda tanyanya jelas sehingga dapat diketahui langsung, atau posisi wawu mati jatuh setelah domah, ya mati jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Contoh fa'ala, fa'ilu, fu'ula. Yang kedua ada mat tabi'i muqaddar, artinya dikira-kirakan, yaitu apabila ada salah satu huruf mat yang tanda-tandanya dikira-kirakan. Dalam membacanya dibaca panjang, tapi dalam penulisan huruf matnya tidak tampak. Hal ini dikarenakan ada kaitannya dengan arti, dan memang demikian cara penulisan dari Qod Usmani, contoh lafadz Allah dan Ar-Rahman. Seluruh ulama membaca panjang pada huruf lam dan mim. Yang ketiga ada mat tabi'i harfi, artinya sebangsa huruf, yaitu apabila ada salah satu huruf mat yang terdapat pada permulaan surat maka harus dibaca panjang. Contoh Yasin, Hamim, Toha. Yang kedua ada hukum bacaan mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh ja'a. Ukuran panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Kenapa dinamakan muttasil? Karena bersambung. Nah, bersambung itu karena bertemunya mat tabi'i dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang ketiga ada hukum bacaan mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil ini apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Ukuran panjangnya ada perbedaan pendapat mulai dari 1 alif sampai 2,5 harokat. Adapun contoh dari mat jaiz munfasil yaitu bima anzala. Keempat ini ada hukum bacaan mat arid li sukun. Nah, mat arid li sukun ini apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Ukuran panjangnya ada 3, yaitu yang pertama 1 alif karena bertemunya mat asli dikarenakan waqaf atau berhenti. Jadi meskipun waqaf maka tidak bisa merubah panjang mat asli. Yang kedua dibaca 2 alif karena sukunnya itu bukan sukun yang asli sebab waqaf, dan cara bacanya tetap di bawah bacaan mat lazim. Yang ketiga dibaca 2,5 alif sebab dikiaskan atau disamakan dengan bacaan mat jaiz. Dari beberapa pendapat tentang ukuran panjang mat arid li sukun, yang paling banyak dipergunakan adalah yang bacanya 2,5 alif termasuk di Indonesia. Apabila diwasalkan maka kembali pada mat tabi'i. Contoh al-qulubu wal absaru, al-qulubu wal absar. Kelima ini ada hukum bacaan mat lain. Mat lain ini apabila ada huruf al-lain atau wawu atau ya yang mati jatuh setelah fathah.
yang bertemu dengan sukun yang tidak asli atau sebab waqaf. Ukuran panjangnya 1 atau 2 atau 2,5 alif. Dinamakan aridli. Ini berarti baru datang karena bacaan ini timbul atau terjadi bila diwakafkan atau berhenti. Huruf yang terakhir menjadi sukun atau mati. Akan tetapi jika diwasolkan atau terus, maka dibaca dengan suara lunak tanpa panjang. Contoh, min khauf. Yang keenam ada hukum bacaan mad sila qasirah. Mad sila qasirah ini apabila ada hak dhamir mufrad atau mudzakkar jatuh setelah huruf yang hidup dan tidak bertemu dengan hamzah qathah atau sukun, maka dibaca panjang. Ukuran panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Contoh, innahu bi'ibadih. Nah, yang ketujuh ini ada hukum bacaan mad sila tawilah. Mad sila tawilah ini apabila ada hak dhamir mufrad atau mudzakkar bertemu dengan hamzah qata'. Ukuran panjangnya adalah 2 alif atau 2,5 alif, di mana 2,5 alif ini sama dengan 5 harokat. Jika dibaca waqaf, hak dhamir tersebut dibaca sukun. Contoh, amruhu ida. Hukum bacaan yang ke-8 ada hukum bacaan mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi ini apabila ada mad asli yang bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat, maka dibaca panjang. Panjangnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Dinamakan lazim berarti semua ulama qura membacanya dengan lebih panjang dari mad asli atau 1 alif. Yang kedua dinamakan kilmi berarti bertemunya mad dengan tasjid itu dalam satu kalimat. Dinamakan musaqqal berarti di samping dibaca panjang juga disertai dengan suara yang berat atau membutuhkan tekanan ketika mad asli itu bertemu dengan huruf bertasdid. Contoh, al-haqqah. Ke-9 ada hukum bacaan mad lazim mukhaffaf ilmi. Mad lazim mukhaffaf ilmi ini apabila ada mad yang bertemu dengan sukun dalam satu kalimat, maka harus dibaca panjang dan tidak boleh diidghamkan. Maka panjangnya 3 alif atau setara dengan 6 harokat. Ke-10 ada hukum bacaan mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal apabila ada salah satu huruf dari 8 huruf naqasa asalakum yang apabila dilihat dari ejaan hurufnya harus diidghamkan atau diifakan. Contoh, alif lam mim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.